komunitas. Kadang kita harus tahu bahasa Indonesia, harus tahu juga bahasa Inggrisnya, karena di soal bisa pakai dua-duanya, ya kan? Nah, keluarga komunitas ini, di mana ada beberapa orang tinggal bareng, padahal nggak ada ikatan darah nih. Dan kata kunci kapan dibilang keluarga komunitas, tidak boleh ada melakukan aktivitas seksual. Ya, contohnya misalnya ya, di asrama, gitu ya kan. Atau lagi misalnya pesantren, misalnya ya. Nah, ini kan tinggal bareng ada beberapa orang tanpa ikatan darah dan tidak melakukan aktivitas seksual. Maka itu namanya keluarga komunitas. Ada lagi common in-law family ya, atau sering kalau kita bilangnya kumpul kebo ya, orang Indonesia bilangnya kumpul kebo. Ya, ini artinya ada laki-laki dan perempuan, dia belum menikah, tapi tinggalnya serumah dan melakukan aktivitas seksual. Maka ini adalah si yang namanya common in-law family. Ya, oke. Ini jenis-jenis keluarga berdasarkan ilmu IKN. Yang kedua, kita bahas alat diagnostik dari keluarga. Ternyata keluarga itu juga bisa kita nilai. Jadi keluarga itu seharusnya tidak boleh hanya sebuah status. Oh, ini keluarga nih. Kenapa? Ya, dari kakaknya, itu ayahnya, itu ibunya, itu anaknya. Nggak boleh seperti itu. Keluarga itu punya fungsi, ada perannya. Maka kita bisa nilai apakah fungsi ataupun peran keluarganya itu berjalan dengan baik atau tidak. Maka digunakanlah ada beberapa alat diagnostik untuk menilai gimana kondisi keluarganya. Yang pertama ada alatnya namanya APGAR. Nah, jangan terbalik dengan topik pediatri, ya kan? Kalau topik pediatri, anak bayi baru lahir juga ada dinilai APGAR skornya. Nah, kalau di sini beda lagi. APGAR yang dimaksud di sini adalah alat untuk menilai fungsi dari keluarga. Keluarganya berjalan atau tidak. Contoh APGAR itu gimana sih, Bang? Ini teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nih contoh dari APGAR ya. Nanti disuruh pesertanya untuk isi kuesionernya. Baru kita bisa nilai gimana fungsi keluarga. Contoh pertanyaannya. Saya merasa puas karena saya selalu bisa minta bantuan keluarga kalau sedang ada masalah. Nah, dinilai bisa nggak keluarganya kayak gitu. Normalnya kan yang namanya keluarga kalau kita lagi ada masalah, apalagi keluarga inti ya, kan bakal gampang minta bantuan, ya kan? Nah, apakah bisa selalu atau jarang-jarang atau nggak bisa? Nah, pertanyaan yang berikutnya nih, ya kan? Nah, saya merasa puas dengan keluarga saya karena saya bisa membicarakan masalah yang sedang saya alami. Bisa nggak keluarga itu tempat curhat? Ya kan? Tempat sharing. Nah, ini. Nah, jadi nanti dia akan isi lembar kuesionernya ini, lalu kita akan nilai. Berapa sih nilai dari fungsi keluarganya. Jadi kata kuncinya sih sebenarnya APGAR itu untuk menilai fungsi keluarga. Itu sih kesimpulan. Keluarganya berfungsi atau tidak. Lalu yang kedua ada namanya family circle. Kalau abang sih lebih bilang family circle ini lebih ke seperti sebuah diagram. Ya, kalau abang bilangnya ini lebih ke seperti sebuah diagram. Diagram itu tahu ya? Diagram itu kan adalah sebuah gambar yang menampilkan sebuah data, bukan diagram. Jadi family circle ini adalah gambaran cakupan suatu penyakit pada sebuah keluarga. Nah, jadi itu ditampilkan dengan bentuk family circle. Contohnya gimana, Bang, family circle? Misal, nih, misalkan ada family circle apa yang lagi trending sekarang, misalnya campak, teman-teman misalnya ya. Jadi misalnya gambaran family circle campak, sakit campak di keluarga Budi misalnya, di keluarga Budi. Nah, di keluarga Budi. Nah, nanti tinggal dibuat tuh suatu lingkaran besar. Lalu di dalamnya akan dibuat lingkaran-lingkaran kecil, yang isi lingkaran kecilnya itu ada berapa orang sih yang tinggal di keluarga Budi, yang serumah? Oh, misalnya yang serumah ada si Bapak Budi. Bapak Budinya sehat. Misalnya ada Ibu Budi. Oh, Ibu Budinya sakit campak. Misalnya ditandai nih yang sakit.
Begini ya. Terus budinya sendiri, oh si budinya misalnya sehat-sehat aja. Adik budi, nah, oh adik budinya sakit campak juga, misalnya gini ya. Nah, ini namanya adalah family circle. Jadi seperti diagram. Dia akan memaparkan sebuah data, gitu ya. Itu namanya family circle. Lalu ada lagi teman-teman namanya family lifeline. Oke. Kalau abang biar jangan terbalik nanti dengan family life cycle, karena takutnya terbalik-terbalik. Ingat gini teman-teman, kata line, ya line. Pada kata line itu ada huruf I. Huruf I-nya itu kan identik dengan angka 1 ya. Nah kalau abang yang ada gini, lifeline, line. I itu identik dengan angka 1. Maksudnya apa bang? Family lifeline itu kita mengamati satu penyakit. Jadi kita fokus hanya menilai satu penyakit yang kita tinjau berdasarkan waktu ke waktu. Ya. Nah, jadi satu penyakit doang kita nilai dari waktu ke waktu. Gimana kondisi penyakitnya? Contoh family lifeline nih teman-teman. Misalkan kita mau nilai masalah sakit kepala headache. Katakanlah ini si Budi itu ada riwayat sering sakit TTH. Nah, maka si TTH-nya ini yang kita amati dari waktu ke waktu. Contoh, nih, pada saat ibunya meninggal, oh muncul TTH-nya. Kira-kira intensitas nyerinya segini. Terus waktu dia lulus dari SMA, kan mulai pusing tuh ya, mau masuk perguruan tinggi mana nih? Lulus nggak ya fakultas yang diidam-idamkan? Nah, muncul sakit kepalanya segini. Pas waktu kuliah, nah muncul sakit kepalanya segini. Waktu bertengkar dengan ayahnya, oh makin parah sakit kepalanya segini intensitasnya. Nah, ini namanya family lifeline. Jadi abang sering ingatnya line, I-nya itu seperti angka 1. Jadi fokus ke satu penyakit doang. Tapi kita amati dari waktu ke waktu, berdasarkan kejadian-kejadian yang dia alami dalam hidupnya. Itu namanya family lifeline. Ya. Oke, nanti ada lagi teman-teman namanya family life cycle. Kalau family life cycle ini kita bahas banyak penyakit. Ya, kita akan nilai berbagai penyakit berdasarkan siklus kehidupan. Berdasarkan siklus kehidupan. Tapi yang perlu teman-teman ingat, siklus kehidupan yang dimaksud di sini itu bukan siklus kehidupan dari ilmu biologi atau ilmu kedokteran, bukan ya. Kalau ilmu kedokteran itu kan lahir neonatus, bayi gitu ya, baru infan. Baru habis itu dia nanti anak-anak, remaja, dewasa, lansia, meninggal, balik lagi. Kan gitu ya. Itu kan kalau berdasarkan ilmu biologi. Kalau ini berdasarkan ilmu IKM, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Jadi berdasarkan ilmu IKM, nih, family life cycle ya. Berdasarkan ilmu IKM, siklus kehidupan itu, ya sorry, sebentar. Nah, ini ya life cycle. Nah, berdasarkan ilmu IKM, siklus kehidupan itu dibagi ke dalam 8 fase. Fase pertama nih, saat pertama kali baru nikah. Nah, jadi baru pertama kali nih si anaknya menikah. Maka kita identifikasi lah, ada masalah apa aja sih? Oh bang, waktu pertama kali baru nikah nggak ada masalah bang. Ya kan, dunia serasa milik berdua. Nggak ada persoalan apapun. Wah, semuanya romantis-romantisnya. Oke, jadi pada fase siklus hidup yang pertama aman. Fase siklus hidup yang kedua, ya kan, waktu sedang mengandung. Nah, oh mungkin ada muncul bang, ada hiperemesis gravidarum. Nah, dinilai. Oh, mungkin bang muncul lagi, apalagi misalnya, ada penyulit pada saat kehamilan. Nah, misalnya apa ya? Atau ayahnya bang, udah mulai nih bang, mengalami gangguan cemas, misalnya pusing nanti nih mikirin gimana biaya dan sebagainya. Nah, itu diidentifikasi tuh penyakit-penyakit apa aja yang muncul. Oke, siklus hidup yang ketiga, ketika anaknya masuk usia TK lah ya, preschool. Kalau kita bilangnya TK, teman-teman. Oh, udah mulai nih bang. Udah mulai ada gejala-gejala seperti depresi karena mikirin biaya hidup makin mahal, misalnya. Seperti itu ya. Baru masuk anak usia sekolah. Nah, ada masalah apa aja gitu ya. Anak usianya remaja.
Fase berikutnya anaknya ketika meninggalkan rumah karena sudah dewasa. Baru saat orang tuanya masuk nih ke mendekati usia pensiun. Baru yang terakhir adalah ketika orang tuanya pensiun dan menjadi lansia. Nah, ini adalah siklus kehidupan berdasarkan ilmu IKM. Per masing-masing siklus kita identifikasi ada penyakit apa aja, ada penyakit ataupun masalah apa aja. Itu namanya family life cycle. Ya. Nah, yang terakhir itu ada namanya family genogram, dari namanya gen, genetik. Jadi ini adalah sama seperti tadi, ini seperti suatu diagram, di mana ini kita ingin menilai penyakit yang diwariskan secara genetik. Ya, penyakit yang diwariskan secara genetik dan kita buat dalam bentuk pohon keluarga. Ya, genogram itu kan bentuk pohon keluarga. Jadi kata kunci untuk bisa membuat family genogram, penyakitnya harus diwariskan secara genetik. Karena kalau penyakitnya bukan penyakit yang diwariskan secara genetik, ya nggak bisa dibuat family genogram. TTH bisa nggak genogramnya? Nggak bisa, teman-teman. Tapi kalau hemofilia bisa nggak? Bisa. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya. Nih, family genogram. Nah, ini nih. Contoh dalam family genogram. Nah, misalnya kita mau nilai masalah hemofilia, ya. Hemofilia itu kan diwariskan secara genetik. Oke, ada kakek Budi dari ayah, ada nenek Budi dari ayahnya, baru ada juga kakek Budi dari ibu, nenek Budi dari ibu. Nah, dinilai nih, siapa yang sakit hemofilia. Nah, teruslah dibuat pohon keluarganya sampai ke bawah. Jadi setiap yang ada sakit atau ada carrier ditandai. Nah, ini namanya adalah family genome. Oke. Nah, ini adalah beberapa tools yang bisa digunakan untuk mendiagnostik suatu keluarga. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau didiskusiin mengenai jenis keluarga dan alat diagnostik keluarga? Atau mungkin pernah dapat soal yang agak unik, susah menjawabnya? Si gampang lah ya Abang rasa ya. Ya, aman. Nah, sekarang kita bahas masalah prinsip pengobatan dokter keluarga ya. Oke ya, intinya sih sebenarnya kalau sekarang bukan kita bilang dokter keluarga. Sekarang lebih familiar dikenal dokter layanan primer ya, bahkan ada spesialisnya ya kan, SPKKLP. Ya, jadi kedokteran keluarga dan ya dokter layanan primer. Ini dia adalah prinsip pengobatannya. Yang pertama, teman-teman, kita itu, ya kita termasuk lah, ya walaupun kita belum jadi spesialis KKLP, tapi kan kita masuk ke dalam pemberi layanan primer. Jadi kita itu dalam mengobati, kita itu harus kenali ada 5 nilai yang sering akan kita jumpai saat kita mengobati pasien. Yang pertama, teman-teman, ada namanya nilai holistik. Holistik itu dari kata holy, holy. Holy itu artinya suci. Jadi maksudnya adalah kita memasukkan nilai-nilai spiritualitas dalam pengobatan, ya. Nah, itu kan agama spiritual itu kan sesuatu yang suci. Ya, jadi contoh misalnya ada seseorang punya kepercayaan tertentu ya kita harus hormati. Ya kan, ada seorang nih misalnya muslim nih, ada dua obat ya, satu obatnya dari babi, satu lagi obatnya bukan dari babi. Karena kita tahu dia muslim babi itu haram, ya kita berikan obatnya yang bukan dari babi. Ya itu berarti teman-teman mempertimbangkan nilai holistik. Ada keluarga minta izin, dok saya ada tradisi lah dok. Kalau lagi sakit harus seperti ini. Boleh nggak saya buat seperti itu? Ya kita nilai. Kalau ritualnya tadi tidak mengganggu pengobatan, ya nggak masalah. Nggak apa-apa, boleh Bu, silakan. Nah, itu mempertimbangkan nilai-nilai holistik. Ya, nilai spiritualitas. Baru yang kedua ada namanya nilai komprehensif. Ini simpelnya teman-teman yang kalian pelajari di FK. Ya kan? Yang kalian pelajari di FK itu semua adalah nilai-nilai komprehensif. Mulai dari promotif, gimana mengedukasi masyarakat mengenai PHBS, ya kan? Preventif, gimana mencegah suatu penyakit.
Kuratif, ya, gimana cara ngobatinya? Kalian Abang rasa bimbel ini semua untuk mempelajari ini semua, ya kan? Rehabilitatif, gimana mengrehabilitasinya? Ya, nah ini semua adalah nilai komprehensif dan ini nilai yang paling sering kita lakukan selama kita menjadi dokter. Pasti nilai komprehensif ya, mengobati secara komprehensif. Baru ada namanya continue ya. Continue itu kan dari kata terus-menerus atau bersambung ya. Continue itu kan bersambung. To be continue, filmnya bersambung. Artinya ya di follow up pasiennya. Jadi kalau pasiennya di follow up, itu namanya kita melakukan nilai continue. Oke, baru nih yang sering kadang terbalik-balik. Koordinatif dengan kolaboratif. Gampang teman-teman. Ingat aja, koordinatif. Yuk, coba lihat. Ada huruf D-nya. Benar ya? Koordinatif ada huruf D-nya, Bang. Berarti koordinatif itu kita minta tolong sesama tenaga medis. Jadi selama kita minta tolong dengan tenaga medis, maka ya medis dan paramedis lah ya, intinya masih dalam lingkungan dunia kesehatan, maka itu namanya koordinatif. Contoh, dokter minta tolong perawat, dokter minta tolong ke laboran, dokter konsulkan ke dokter spesialis. Ini kan sesama tenaga medis dan paramedis. Maka itu nilainya adalah koordinatif. Karena nggak mungkin kita nolong sendiri. Kita pasti perlu teman-teman perawat, perlu teman-teman laboran, perlu mungkin para konsulen, nggak mungkin kita bisa mengobati sendiri ya. Maka ketika kita minta bantuan dengan mereka, itu namanya koordinatif. Nah, bedakan dengan kolaboratif. Ingat, di sini ada huruf L-nya, kolaboratif. L itu artinya apa? Keluarga. Nah, di sini dokternya minta tolong keluarga. Terutama biasanya kalau pasiennya itu pasien-pasien anak-anak atau pasien-pasien lansia. Pasti sangat memerlukan bantuan keluarga. Anak-anak, nggak mungkin kita edukasi anak-anaknya. Yang masih 1 tahun, 2 tahun. Ini minum obatnya 3 kali sehari ya. Mana mungkin. Pasti kita harus edukasi orang tuanya. Bu, ini anaknya dikasih obatnya ini 3 kali sehari. Nah, meminta bantuan keluarga itu namanya kolaboratif. Ya, jadi gampang ya. Koordinatif ada huruf D, berarti minta tolong sesama tenaga medis atau paramedis. Kolaboratif L, ya, keluarga. Kita minta bantuan keluarga untuk membantu mengobati pasien. Paling nggak membantu melihatkan dia teratur nggak minum obat gitu ya. Diingatin. Nah, itu kolaboratif. Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau didiskusiin? Gampang ya? Abang rasa gampang sih ya. Kalau topik PH2 ini nggak terlalu ribet kok ya. Oke, kalau gitu coba kita bahas soalnya. Jadi ada seorang wanita berusia 45 tahun tinggal bersama putri kandungnya. Dia baru nikah lagi, teman-teman. Jadi dia juga tinggal bersama suami baru. Suami barunya itu membawa anak laki-laki. Oke, dari ini aja harusnya kita udah tahu. Tipe keluarganya keluarga apa? Berarti ada kasus tiri, ya kan? Iya, ada ayah tiri, ada ibu tiri, ada saudara tiri. Benar, langsung jawabannya blended family. Mantap. Lanjut, yang berikutnya. Ada seorang laki-laki, 67 tahun, datang ke klinik karena katanya susah buang air besar. Ada riwayat sakit, diabetes, dan hipertensi. Oke, ya ceritanya macam-macam lah ya. Tapi inti pertanyaannya gini teman-teman. Kalau si dokter ingin melihat fungsi keluarga, mengenai gimana cara memberi kasih sayang, kemitraan, kebersamaan, kira-kira alat apa yang paling sesuai untuk diperiksa? Iya, Apgar tadi ya teman-teman. Apgar, kalau kita mau nilai fungsi keluarga, itu Apgar. Kalau family circle, kayak diagram. Lifeline, line, satu, fokus ke satu penyakit, tapi diamati dari waktu ke waktu. Kalau life cycle, siklus, diamati penyakit berdasarkan siklus kehidupan, tapi berdasarkan ilmu IKM ya. Terakhir genogram, genetik, penyakit-penyakit genetik ya. Oke, mantap.
Ya, sekarang apa nih nilai yang diterapkan si dokter? Ada laki-laki 45 tahun berobat ke klinik dokter umum, mau kontrol darah tinggi. Pasiennya pengunjung rutin. Pasien merasa puas kontrol ke klinik tersebut karena di sana lengkap. Pilihan obatnya yang dipakai ini ada lisinopril. Kemudian dokternya memotivasi agar pasiennya minum obat secara rutin setiap hari agar tekanan darahnya terkontrol. Mendorong pasiennya untuk aktivitas fisik, ya, menjaga pola makan, tidak merokok, mencegah komplikasi. Oke, ini berarti lengkap lah si dokternya ya. Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, semua dia sampaikan. Berarti itu nilai apa, teman-teman? Iya, ini adalah nilai komprehensif, benar ya. Nah, benar, berarti kalau yang kita pelajari selama inilah di FK ya, itu nilai komprehensif. Oke, lanjut. Ada dokter Budiman, dia bekerja di puskesmas. Dapat pasien kasus anemia berat, maka dia rujuklah pasiennya ke rumah sakit karena perlu transfusi. Nah, pertanyaannya, sebelum dirujuk, keluarganya menanyakan, si dokter menanyakan apakah ada kepercayaan pasien atau keluarga yang tidak boleh dapat transfusi. Berarti si dokter Budiman ini mempertimbangkan nilai apa, teman-teman? Iya, nilai holistik ya. Karena ada beberapa tuh kepercayaan. Dia bilang nggak boleh transfusi darah, nanti nggak bisa masuk surga, misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, karena kan setiap orang berhak ya, punya kepercayaannya masing-masing. Nah, ya itu harus kita pertimbangkan. Oke, yuk ada yang mau didiskusiin nggak sampai sini? Siaman ya? Oke, kalau gitu sekarang kita bahas five stars dokter ya. Dokter bintang 5. Jadi nggak cuma hotel aja ada bintang 5, teman-teman. Dokter di Indonesia ini harus bintang 5. Memang dokter di Indonesia ini, teman-teman, kita tuh banyak tuntutan kita nih, teman-teman. Oke, gimana sih biar kita bisa jadi dokter bintang 5? Ya, yang pertama, tentu saja dokter itu harus bisa menjadi care provider. Care provider ini sama dengan nilai komprehensif yang tadi, kalau kita bahas masalah kedokteran keluarga layanan primer. Ya. Nah, jadi care provider itu si dokter itu harus bisa menjadi promotif, edukasi PHBS ya. Preventif, mencegah kalau ada suatu penyakit. Kuratif, mengobati. Rehabilitatif ya. Nah, merehabilitasi ya tentu saja dalam batasan sebagai dokter umum ya. Maka ini namanya care provider. Tapi nanti banyak yang bingung, Bang. Kayak mana bedakan promotif dengan komunikator? Kayak mana nanti bedakan kuratif dengan decision maker, Bang? Oke, gampang. Lihat teman-teman, di sini Abang kasih tahu. Yang namanya nilai care provider itu satu. Ingat poin pentingnya nih ya. Ini Abang ingatkan nih. Satu, ini untuk satu orang doang. Jadi dia memberikan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif untuk satu orang doang. Jadi kalau dia mengedukasi, tapi satu orang yang dia edukasi, maka itu nilainya nilai promotif pada care provider. Tapi kalau dia edukasinya banyak orang, misalnya dia mengedukasi dari radio, dari podcast, dari TV, atau dia buat penyuluhan. Berarti kan audiensnya banyak orang. Maka itu bukan promotif pada care provider, itu komunikator. Jadi ingat ya, kata kunci care provider itu satu orang. Yang kedua, kalau care provider ini biasanya pengambilan keputusan ini yang paling sering, Bang, bedakan care provider kuratif dengan decision maker gimana, Bang? Ingat, kuratif, kuratif itu artinya memberikan obat yang tepat. Ya, memberikan obat yang tepat itu artinya kuratif. Bedakannya dengan decision maker, kuratif itu teman-teman kasusnya non-emergency. Non-emergency. Nah, ini adalah nilai dari kuratif pada care provider. Sering tuh nanti soalnya kayak gini ya. Ada pasien demam tifoid, dokter memutuskan memberikan antibiotik. Nah, misalnya chloramphenicol misalnya ya. Maka itu adalah nilai kuratif pada care provider. Nanti bedakan dengan decision maker. Misalnya ada pasien mengalami shock hipovolemik. Dokter memutuskan segera
memberikan rehidrasi cairan. Ya, maka itu namanya decision maker. Karena pengambilan keputusan cepat situasinya genting. Oke, jadi jangan bingung, terutama karena dua nilai ini ya. Dua nilai ini sering kadang diganggu-ganggu di soal. Bedakan promotif dan kuratif dengan nilai lainnya. Oke, ya. Terus yang berikutnya, komunikator. Tadi udah Bang bilang. Komunikator itu biasanya ke banyak orang. Oke, tuh. Jadi misalnya dokter, contoh ya. Dokter memberikan penyuluhan. Nah, penyuluhan itu kan audiensnya banyak orang ya. Maka itu masuk ke dalam communicator. Selain itu, communicator itu juga bisa sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi kalau ada dokter sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, maka itu namanya nilai komunikator. Contoh, masyarakat request nih, dok, kita banyak di sini kasus pasien cuci darah. Tolonglah diinfokan ke bupatinya, disediakan mesin cuci darahnya. Nah, dokternya menyampaikan aspirasi masyarakatnya, itu komunikator. Gitu juga waktu kemarin, zaman COVID, kan itu pemerintah mengadakan program vaksinasi. Maka ya dokter diturunkan untuk mengedukasi masyarakat. Karena kemarin itu kan sempat ada banyak ya berita-berita yang kurang benar mengenai vaksinasi. Ya. Nah, maka itu dokter menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Maka itu nilainya juga adalah komunikator. Oke. Next, berikutnya adalah decision maker. Kata kuncinya sih biasanya kalau di soal-soal ada kata-kata memutuskan. Ya, memutuskan di sini ya terserah, boleh dalam hal medis boleh, non medis boleh, ya. Oke. Nah, itu bisa teman-teman. Nah, misalnya dokter ya ada kejadian katakanlah misalnya wabah demam berdarah di suatu daerah. Maka dokter memutuskan untuk mengadakan program pemberantasan nyamuk DBD. Misalnya gitu ya. Maka itu ya decision maker. Atau bisa juga yang medis ya. Misalnya kayak tadi ada kasus gawat darurat. Nah, ini kasus emergensi ya. Kalau medis itu biasanya yang emergensi, teman-teman. Ada pasien ya, dia mengalami shock hipovolemik. Dokter memutuskan segera memberikan resusitasi cairan. Nah, itu berarti yang decision maker. Ya, intinya mengambil keputusan dengan cepat, tepat. Nah, ini dia ciri khas dari decision maker. Oke, kemudian ada community leader. Community leader itu dari kata leader. Leader itu ya artinya pemimpin. Ya, dokter itu ya menjadi pemimpin. Apapun ceritanya, ya, boleh dalam dunia medis ataupun non-medis, kalau dokternya ditunjuk sebagai pemimpin, maka itu namanya community leader. Bahkan dalam nilai keagamaan sekalipun, dokter ditunjuk jadi imam sholat misalnya, jadi pengkhutbah misalnya, udah itu namanya community leader. Dokter memimpin suatu program, ya udah community leader. Oke, baru yang terakhir ada namanya manager. Manajer itu kalau dalam soal CBT, ingat aja dua hal teman-teman. Pertama, kalau dokternya bagi-bagi tugas, itu udah pasti manajer tuh. Ya, kalau si dokternya bagi-bagi tugas. Contoh, ada mau dilakukan program sunat massal. Maka si dokter membagi-bagi tugas. Si A, tugasnya nanti untuk mendata pasien. Si B, sebagai operator sirkumsisi. Si C, tugasnya nanti memberikan obat setelah tindakan sirkumsisi. Nah, itu dokternya bagi-bagi tugas, itu namanya manajer. Ya. Atau yang kedua, teman-teman. Manajer ini juga bisa kalau dalam soalnya kalian jumpai ada lebih dari satu nilai 5 stars dokter. Nah, kalau ada lebih dari satu nih, Bang, maka boleh masukkan dia ke manajer. Misalnya nih, ada seorang dokter ya, dia mengobati satu orang pasien yang sakit DBD.
Nah, ketika dia mengobati satu orang pasien DBD ini karena tahu, wih, DBD ini kayaknya bisa kena ke banyak orang. Terus dokternya melanjutkan. Dia memberikan penyuluhan bagi masyarakat di sekitar pasien tadi mengenai DBD. Nah, ini kan ada dua nih. Yang satu orang tadi, Bang, itu si care provider. Yang edukasi penyuluhan banyak orang, komunikator. Yang mana nih, Bang? Ya udah, lebih dari satu kan? Maka ya manajer. Gitu ya. Nah, ini yang teman-teman harus ingat. Oke, ya sampai sini ada yang mau didiskusin nggak kira-kira? Aman ya teman-teman ya? Oke, kebetulan teman-teman di sini Abang baru masuk waktu zuhur. Abang izin dulu ya, 10 menit kita sholat isoma